Jadi yang pertama untuk persiapan alat-alatnya dulu dari sini. Oke, jadi ini kita mengenal jenisnya terlebih dahulu ya. Yang ini ada one piece versi yang close dan transparan. Terus ini fungsi hitam-hitam ini buat apa? Ini tuh buat ngeluarin gas dari dalam ususnya. Tapi dalam ususnya, yang gas yang keluar dari feses. Iya, dari fesesnya kayak kentut gitulah ya. Terus abis itu, tapi hitam-hitam ini nggak bisa menerima gas dari luar, tapi dia cuma bisa mengeluarkan aja. Jadi biar ininya nggak mengembang gitu. Ya, terus ini ada yang one piece yang open. Nah ini tuh bisa dibuka tutup buat mengeluarkan fesesnya, jadi bisa dipakai berkali-kali ya. Tapi biasanya itu pergantiannya itu satu hari sekali. Ini dibuka, dikeluarkan, terus ditutupnya pakai ini nanti. Nah untuk nutupnya seperti ini, kan ini gini, dibentuk segitiga, terus digulung, disesuaikan aja sampai rapat, lalu ini ditutup. Tapi ini terlalu gede ya, jadi susah. Jadi nanti gini, gitu. Oh iya. Terus kalau yang tupis, nah itu perlu pakai wafer. Ini namanya wafer. Nah tupis ini apa? Ini kayak ada sambungannya gini. Kalau yang ukurannya harus sama. Ya, kalau one piece kan nggak ada, ini langsung ditempel. Dia nempel sama one piece tuh antara wafer sama kantongnya jadi satu. Makanya nama one piece. Kayak baju renang tuh kan one piece kan satu kan. Nah itu kalau cara lihat gitu ya. Kalau yang tupis kan pisah antara atas sama bawah. Ya. Terus ini ada lubangnya, bisa buat tali biar kayak enggak goyang-goyang gitu. Apalagi yang buat urostomi kan soalnya di bawah sini, jadi biar enggak goyang-goyang kemana-mana. Terus kita ke urostomi. Ini urostomi. Jadi terus ini yang ini buat urostominya. Ini ada ini cara nguncinya. Itu ini kalau merah ini kekunci ya artinya ya. Terus kalau gini dibuka, terus bisa dilepas juga buat irigasinya. Terus ada alat-alat yang lain. Ini ada kasa steril. Terus biasanya kalau yang bening gini, yang transparan, itu dibuat kalau habis operasi. Karena buat mengkaji feses dan lain-lainnya. Terus kalau buat misalnya perawatan di rumah itu biasanya pakai yang kayak gini. Soalnya nggak kelihatan fesesnya, untuk estetika aja sih. Terus alat-alat selanjutnya ada kasa steril, NS. Ini ada powder stoma adhesive. Ini tuh digunakan buat di sekeliling lukanya. Allah. Di sekeliling lukanya sini nanti dikasih. Fungsinya buat di kulit ya, di kulitnya. Yang bukan di stomanya. Di kulit sekitar. sekitarnya. Karena kan ada resiko eritema. Iya. Jadi bentuknya powder ya guys. Ya, powder. Ya. Seperti bedak atau powder gitu. Ini nggak bakalan bikin apa namanya? Apa tadi? Ininya bakal nggak nempel nggak? Ini bakal tetap nempel karena formulasinya udah disesuaikan biar tetap nempel walaupun ini tuh powder gitu. Terus ini juga ada hiperkoloid. Fungsinya apa? Ini kalau buat yang versi ekonomis ya. Ya. Jadi itu yang terpisah hidrokoloid namanya. Jadi yang terpisah antara kantong sama wafernya. Nah biasanya kalau kita mau modifikasi kantongnya itu pakai kantong gula yang 1 kg itu bisa dipakai ya yang versi plastik ekonomis itu ya. Tujuannya nanti apa? Untuk nempel double tape-nya. Jadi sekiranya pasang double tape. Jadi biar nempel ke dasarnya pakai yang hidrokoloidnya. Iya, versi ekonomis.
Terus ini ada stoma adhesive lagi yang buat ini tuh buat kayak biar kalau nggak bocor gitu loh. Kan kita gunting tuh nggak bakalan selalu bulat, dan nanti itu pasti ada kayak risiko fesesnya bocor. Itu dikasih ini di sininya nanti, sekelilingnya kayak pekat lah, ini bakal kayak semen gitu, bisa- kayak biar nggak ada rongganya, biar nggak ada rongganya. Ini nanti itu kayak bakal mengeras kalau kena udara. ini buat ngukur luas stoma nanti. Oh iya. Nah nanti ini tuh buat ngukurnya ininya, diukur nggak boleh terlalu ketat, nggak boleh terlalu longgar. Jadi kayak pas. Kalau yang ini tuh kita ukur coba. Nah ini diukur, habis diukur Terus tuh. kan ini ada sisa rongganya, makanya di wafernya itu nanti dikasih ini biar rongganya nggak ada. Ini tuh namanya pasta stoma. Ya. Habis diukur nanti buat ngemal di sini. Kalau tadi ada yang udah kayak ada ukurannya, jadi kita itu tinggal sesuaiin sama ini, terus digunting, disesuaiin biar sama kayak luas ininya. Kalau nggak ada malnya begini, Anda harus pakai ini, apa namanya, pensil atau pulpen. Jadi kayak Ya, digambar baru dipotong. udah dipotong. Tadi ada yang udah ada ukurannya. Nah kayak ini kan udah ada ukurannya, jadi kayak ya udah disamain. Ini tuh di 50 mm, jadi udah tinggal dipotong yang di 50 mm gitu. Ini Terus kan kita stoma ini pakai prinsip bersih ya teman-teman. Terus kita itu ada buat mengganti kantung stoma. Terus untuk membersihkan kantung stoma itu dengan kita irigasi pakai NaCl. Itu khusus buat yang open. Kalau yang close kan langsung dibuang. Kalau yang open, Kalau ini nggak bisa dibersihkan karena ini untuk urostomi. Sorry, yang urostomi tadi mana? Yang ini. Ini nggak bisa nih, urostomi berarti langsung dialirkan aja pipisnya. Kan ada urostomi, ada stoma. Kalau urostomi kan keluarannya apa? Urin. Ya, kalau yang stoma keluarannya pup. Ya. Gitu. Oke, silakan. Ini prinsipnya bersih ya, jadi bukan steril. Nah, nanti kalau ujian ingat-ingat, ya, jadi tidak perlu pakai prinsip steril, tapi bersih. ini buat nanti bersihinnya, nanti dipraktikan ya, nanti dulu. Terus ada pinset. Ini pinset buat bersih-bersih, pakai tangan juga bisa sih sebenarnya. Kalau dia kasar. Ada gunting buat ngegunting ini waffle wafernya. yang apa? Sama sebenarnya kalau keramatan. ininya. Sama. Gitu. Udah itu aja alatnya. Kita ke pengkajian. Enggak, belum. Sini yang terakhir. Nah ini ada pengkajian stomanya. Ini udah cukup lengkap, tapi ada beberapa yang lebih lengkap lagi. Ada. Ini ada tipe lesinya. Yang pertama ini ada L1, yaitu hiperemic lesi, sampai LX. Ini tuh udah fase proliferasi. Erosi. L2 Ini yang S1 itu hiperemik itu kayak eritema itu ya. Kalau yang L2 itu erosif, jadi ini terbentuk seperti akan menuju ke lupus, tapi masih dia erosi aja. Jadi kayak sudah melupas itu kulitnya. Kalau yang ini sudah jadi luka, tepi lukanya ini. Nah kalau yang ini juga sama, sudah mulai mengalami luka kronis ya.
Nah kalau yang ini ada fase Proliferasi. proliferasi, jadi sudah mulai sembuh ininya kulitnya ya. Jadi beda ya pengkajian. Nanti di laporan kalian, laporan praktikum kalian itu sudah saya buat. Yang dilaporkan adalah persiapan alat, kemudian persiapan pasien, persiapan pengkajian stoma, yang ini termasuk pengajian ya. Kemudian nanti setelah itu pengukuran wafer yang tadi dijelaskan teman Anda, wafer dan pemilihan jenis kantong stomanya. Kemudian ada prosedur perawatan stoma. Ya. Nah, nanti tolong itu dikondisikan di laporan saudara, dan situ saya kasih 3 kasus, Pak Heri. 3 foto kasus, coba nanti dikaji. Ya, dikaji sesuai dengan gambar itu. Sudah terima semuanya? Sudah ya. Oke, silakan. Terus ini ada pengkajian letak stomanya dari T1 sampai T5. Nah ini tuh sesuai arah jarum jam. Jadi T1 di kuadran kiri atas, T2 kiri bawah, T3 kanan bawah, T4 kanan atas, T5 tengah. Terus ini. Jadi terus ini tuh ada meteran, bukan meteran, penggaris buat ngukur luas dari stomanya. Jadi diukur nanti Ini misalnya lebarnya 3 cm. 3 cm, terus ke bawah Ininya juga 3 juga cm. 3 cm gitu. Terus diukur di sininya. Terus kita ke proses pengguntingan ke wafel. Wafer. Wafer. Wafer mah makanan. Jadi untuk pengguntingan wafer itu pakai ini tadi, diukurin ke stomanya tadi yang aku bilang, jangan sampai terlalu ketat, jangan sampai terlalu kelonggaran juga. Nah kalau udah tempel sini, kalau ini udah ada ukurannya tinggal samain. Ini di 32 cm, 32 mm. 32 Terus cm. dipotong. Potongnya harus sesuai lingkaran ini ya. Pas di 32 ini. Tapi nggak boleh dipotong tadi. Guntingnya ini kurang sesuai ya. Ini sebenarnya ini kan gunting untuk plester. Ini kan ada kendalanya begini. Ini nggak cocok kalau untuk gunting stoma. Harus runcing dia. Ya. Oke. Nggak usah dipotong udah nggak apa-apa. Yang penting kan kalian tahu ya, potongannya tuh harus sesuai dengan tadi ukurannya. Tapi kalau nggak ada di ini dulu Dimal pakai dulu pakai bolpen. bolpen boleh. Ya, dimal dulu di gini terus baru digunting. Ya. Karena prinsipnya bersih, pakai gunting biasa itu juga tidak apa-apa. Yang penting bersih. Ya. Iya. Terus kalau yang one piece itu pakai pasta. Kalau one piece tidak perlu. Karena apa? Ayo, ini kan tertutup sama ini. Kita mau naruhnya pasta di mana coba? Ya, biasanya sudah pas biasanya kalau one piece. Ya. Paling kita hanya kasih ini apa namanya? Kasih powder. Powder aja untuk meminimalkan resiko iritasi. Nah ini sama, ini yang wafer. Yang tadi kan one piece, ini yang wafer, sama diukur, ditempelin sini karena ini nggak ada ukurannya. Kita pakai ballpoint, digunting, tempel, terus nanti di sini dikasih pasta biar tidak merebes. Nah ini sama ininya itu pasti belinya sepaket dan ukurannya pasti sama antara yang ini sama yang di sini. Jadi kayak langsung crop gitu. Tapi ini ya ini bisa nih. Jadi nanti ini yang tupis. Perawatan.
Nah, sekarang pakai itu aja biar lebih kelihatan. Nah, dipasang di sini ya. Yang biar stomanya yang beneran. Nah, sekarang perawatannya. Terus buat perawatannya ini bisa kayak Bentar. Sebelumnya mungkin masih terpasang ini. Nah, ini pura-pura aja di sini. Ya, maksudnya agak gedean aja kan. Nah, misalkan ini terpasang ini ya, kayak sini aja. Ada wafernya pura-pura. Ininya mana tadi kuncinya? Nempel. Nanti dilepas aja. Jadi dua cara ya. Yang dilepas itu diguyur, terus yang kedua kalau pakai yang seperti ini, kan nanti bisa dimasukin ke sini. Pakai yang transparan aja nanti. Mana nih? Bisa sini dulu yang pertama. Terus nggak usah dikunci nggak apa-apa. Yang pertama ini nanti akan diajarkan ketika kantongnya dilepas, kemudian kita mau rawat stomanya. Ayo coba. Kalian udah pakai sarung tangan steril ya? ya. Nah, terus dilepas. Hah? Bersih. Sorry. Sarung tangan bersih, oke. Dilepas. Dilepas. Nah, masukkan ke bengkok. Oke, setelah itu Diguyur. diguyur, dibersihkan. Nah, udah pura-pura ya, diguyur. Tapi ingat ya, ini kan posisinya tidur. Biasanya tidur, nanti dimiringkan ke sini posisinya. Tujuannya apa? Di bawahnya dikasih bengkok, di bawahnya bengkok ada alas underpad. Nah, underpad tahu kan ya? Nah, gambar seperti itu. Dicuci nanti tujuannya apa? Biar ngalir langsung ke bengkoknya. Kalau ada yang sedikit-sedikit tuh nerembes bisa ke underpadnya. Ya, habis itu terus Dikeringkan pakai kasar. ditutul aja. Tap-tap. Ditap-tap gitu. Nah, terus habis itu boleh pakai, kalau saran saya pakai kasa aja ya. Kalau kasa pakai apa? Pinset. Nah, tujuannya apa? Biar tangannya nggak terlalu kotor. Ya. Nah, gitu. Oke, kalau sudah, terus sekarang mau merawat kan ya? Kalau perlu bisa dikasih powder juga. Kalau ada Kan udah diaduin tadi ya, kasih stomach adhesive-nya. Oke, sudah, terus kalau ini kan sudah ready ya, anggap aja sudah ada wafernya ya di sini ya, karena kan udah di perawatan ada wafernya, jadi tinggal dipasang kantongnya. Tapi kalau belum ada wafer, berarti Anda harus mulai dari nol lagi. Apa? Ngukur diameternya, kan diukur dulu, terus digunting, terus harus ditempel. Bisa bayangkan ya? Ya, sekarang dipasang dulu. Oh, sekarang tidak. Sekarang ganti yang dipasang dulu, tutup dulu. Nah, sudah ya. Oke, tutup sudah. Nah, sekarang itu yang membersihkan cara pertama. Kadang-kadang ada juga kita membersihkannya pakai apa? Pakai selang. Karena ini kan yang one piece tadi. Ingat ya, one piece kan berarti dia nempel. Kebetulan ini masih bagus. Eman-eman kan kalau kita langsung lepas buang ya. Nah, berarti kita bilas bisa menggunakan bantuan selang seperti ini. Nah, oke yang bening ya. Oke, ini yang one piece. Ini anggap aja ini one piece ya. Oke, coba gimana caranya? Ini posisi pasiennya kayak tadi ya, tidur terus miring. Ini diarahkan menuju ke tempat tampung air, bengkok. Sama bawahnya ada underpad. Terus ini dimasukin ke ininya. Skupnya gitu lagi. Iya, pupnya kan udah dikeluarin, jadi kayak tinggal sisa bekas itunya. Terus kita bersihin. Udah pura-pura aja. Ya. Bersihin. Jadi keluar masuk tetap lewat sini. Airnya, pupnya yang kotor tadi, Nanti sisa-sisanya tetap ke sini diarahin ke langsung ke sini. bengkoknya. Terus kalau udah di lap ininya, Ininya dilap pakai tisu. Iya, Pak. Ini pinggir-pinggirnya ini. Terus dikunci lagi. Udah.
Sudah. Oke, sudah selesai ya. Any question please? Ada pertanyaan silakan. Kalau mau bertanya boleh, silakan. Mas, nanti belajar sungguh-sungguh ya. Cari pasangannya di kelompoknya. Nanti langsung di muka ini. Habis ini ada kuliah kan? Nggak ada. Ini tadi yang kita ini. Itu tadi ada yang kayak alat yang nggak ada adarkannya tuh, yang kata ada fungsi, jadi bisa pakai plastik 1 kilo dan itu. Oh bukan, yang plastik 1 kilo itu menggantikan kantong. Nah ya itu gimana caranya kalau Saya misalnya nggak bisa di muka, nggak ada barangnya. nggak ada. Nah Biasanya kalau nanti gini. gimana? Jadi Kan ada itunya ya. kalau kantong plastik ya kan, kantong plastik kan bentuknya begini ya. Bawahnya kan ada lubang. Yang atas kan buntu kan. Nah, yang lubang itu nanti digunakan untuk mengeluarkan fusnya. Nah, berarti kita cara ngemalnya itu adalah digambar dulu lubangnya seberapa, lubang stomanya itu. Nah, digambar nanti digambar di plastik. Cubes tengah begini cara guntingnya, terus dipotong pinggirnya. Nah, setelah itu pinggirnya itu dikasih double tape. Dipasang double tape yang rata ya. Nah, setelah itu tapi dasarannya kita pakai apa? Hidrokoloid. Sudah tahu hidrokoloid kan? Nah itu gimana? Ini sebenarnya hidrokoloidnya Kita paling di stoma. enggak, ini juga dibolongin tengahnya juga sesuai dengan bentuk stoma. Ini wafer ini. Jadi kayak Dijadiin kayak wafer. Kalau ini motongnya dari tengah yang dibolongin ini, ya bisa. Tapi kalau yang ini nanti kita harus ngemal sendiri terus baru dipotong. Ya, tapi nggak boleh motong pinggir ini, nggak boleh. Jadi usahakan kita nyoblos tengah dulu, baru dipotong. Bisa bayangkan ya? Nah, nanti ini dipasang dulu, plak begini kan. Nah, tadi yang pakai sarung kantong plastik itu tinggal dipasangkan aja di atasnya ini. Jadi ini sebagai tempat untuk nempelnya. Kan kalau double tape ditempelin ke kulit kan nggak nempel ya. Ya kan kurang kuat. Ya. Ya, sama-sama. Kalau pakai ini resiko brodol semua. Itu kan kalau misalnya